Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada beberapa fakta unik seputar agama Sunda Wiwitan yang jarang diketahui oleh orang. Apa itu fakta uniknya? Saya melihat ya, agama Sunda Wiwitan air-air ini ya sangat banyak diminati ya. Bahkan prediksi saya beberapa tahun kemudian akan banyak orang yang menganut ajaran Sunda Wiwitan ya. Akan banyak orang yang penasaran dengan agama Sunda Wiwitan ini ya. Kenapa? Karena agama Sunda Wiwitan ini sangat-sangat menarik ya. Salah satu alasan yang paling kuat ya, kenapa saya mengatakan bahwa akan banyak orang yang berminat masuk ke ajaran Sunda Wiwitan ini adalah karena pengaruh kemenangan telak dari Pak Deddy Mulyadi as Gubernur Jabar. Ya, bukan berarti saya mengatakan Pak Deddy Mulyadi ini beragama Sunda Wiwitan ya, bukan. Pak Deddy Mulyadi ini tetap beragama Islam, tapi saya melihat beliau ini sangat kental dengan nilai-nilai agama Sunda Wiwitan, sangat kental dengan budaya Sunda Wiwitan ya. Jadi saya melihat semacam ada fakta menarik ya, fakta unik ya. Ya, dulu saya berpikir tidak mungkin Pak Deddy Mulyadi menang di Jawa Barat. Wong dia sangat kental dengan nilai budaya ya. Saya dulu berpikir bahwa orang Jawa Barat itu memilih berdasarkan kalau misalnya nih ya seseorang itu pro terhadap habaib ya, maka dia akan menang. Saya dulu berpikir seperti itu, tapi dugaan saya itu terbantahkan dengan kemenangan daripada Pak Deddy Mulyadi ini. Saya melihat Pak Deddy Mulyadi ini salah satu ikon daripada budaya Sunda Wiwitan ya, budaya bukan agama ya. Di video sebelumnya ada yang salah kaprah itu ya, ada yang salah kaprah saya mengatakan beliau ini beragama Sunda Wiwitan. Enggak, beliau ini berbudaya Sunda Wiwitan ya, sangat kental dengan budaya Sunda Wiwitan ya, walaupun beliau ini tetap beragama Islam. Sangat luar biasa beliau ini ya. Saya melihat ya di era agama politik ya, terutama agama politik yang berbau gurun ya, sudah berakhir kayaknya ya, terutama di Jawa Barat ya. Iya nggak sih? Dulu saya berpikir kalau kita tidak menggunakan politik yang berbau gurun, maka tidak akan bisa menang di Jawa Barat. Tapi buktinya saya melihat Pak Deddy Mulyadi ini bisa menang telat loh. Jarang-jarang loh 4 calon ya, bisa salah satunya kurang lebih 60% gitu ya. Jadi saya melihat era politik agama gurun ini di Konoha sudah berakhir, sudah sirna, sudah musnah. Saya juga setuju dengan pendapatnya Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy Mulyadi pernah mengatakan di salah satu videonya, channel pribadinya, yaitu Kang Deddy Mulyadi, dengan tagline Bapak Aing ya. Beliau ini pernah mengatakan bahwa tidak ada satupun negara maju di dunia ini kalau terputus dengan ajaran leluhurnya ya. Beliau ini menjabarkan China misalnya. China terhubung dengan ajaran Confucianism ya. Negara-negara Eropa terhubung dengan apa? Ajaran filsuf Yunani ya. Jepang semangat Bushido dan lain sebagainya. Jadi saya sependapat dengan Kang Deddy Mulyadi ini. Kalau kita mau maju ya, kita tidak bisa terputus dengan leluhur kita. Hubungan emosional kita dengan leluhur kita ya, itu harus terjaga ya. Kalau nggak kualat kita. Bukan berarti saya mengatakan kita harus menyembah leluhur, bukan. Kita menghargai ya. Jadi jangan kita menyembah leluhur dari agama lain gitu ya. Lebih baik kita menghargai leluhur kita ya. Kalau ada misalnya ada yang membantah misalnya, agama Sunda Wiwitan mah nggak keren ya, agama Sunda Wiwitan mah masuk neraka ya, nggak masuk surga, bla 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 bla. Pertanyaan sederhana, kata siapa? Kalau kita masuk ke ranah filsafat ketuhanan, apakah Tuhan itu pilih kasih terhadap agama lokal gitu? Apakah Tuhan itu menciptakan sorga, kalaupun sorga itu ada, hanya untuk agama impor gitu? Apakah Tuhan itu pilih kasih? Apakah Tuhan itu hanya meridoi satu agama tertentu, terus agama lain nggak diridoi gitu? Apakah Tuhan itu pilih kasih? Kalau Tuhan itu ada,
kalau surga itu ada, surga juga masih dipertanyakan ya, masih belum pasti. Kalau surga itu ada, tidak mungkin Tuhan itu pilih kasih. Masa Tuhan hanya memasukkan agama impor ke surga gitu, terus agama lokal enggak gitu. Tuhan macam apa seperti itu? Masa ada Tuhan yang pilih kasih? Kalau ada Tuhan yang pilih kasih, itu patut dipertanyakan ketuhanannya. Apakah dia benar-benar Tuhan atau tidak? Setahu saya Tuhan itu tidak pilih kasih. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu tidak melihat agamanya. Tuhan tidak beragama. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak beragama. Manusialah yang beragama. Dan menurut antropologi, manusialah yang menciptakan agama, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Kalau Tuhan menciptakan agama, agama apa coba? Agama apa? Ada sekitar 3.000-an lebih agama di dunia ini. Pertanyaan sederhana, agama yang mana yang diciptakan Tuhan? Wong kita masih gambling kok. Ya, kalau belum jujur kita itu masih gambling. Gak ada kepastian misalnya nih kita masuk surga, gak ada itu. Surga itu hak prerogatif Tuhan ya. Tuhan tidak pernah mengatakan saya memasukkan agama impor masuk surga, agama lokal nggak pernah seperti itu. Nggak mungkin Tuhan rasis. Dan kita juga jangan merasa sok suci gitu ya. Saya melihat warga Konoha itu banyak orang yang merasa sok suci, sudah seperti memesan kapling di surga gitu, sudah punya kunci surga, sudah punya kepalang surga ya. Padahal surga itu masih dipertanyakan. Bagaimana mungkin kita menjanjikan surga terhadap seseorang kalau surga itu masih dipertanyakan ya. Coba mari kita menggunakan pemikiran-pemikiran yang filosofis ya. Kalau kita masuk ke ranah filsafat ketuhanan, tidak mungkin Tuhan itu pilih kasih, tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan hanya memasukkan agama tertentu ke surga. Yang benar aja. Sungguh tidak mungkin ya. Itu tidak mungkin guys. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa agama lokal itu masuk ke neraka, berarti dia sudah melebihi kodrat Tuhan. Tuhan sendiri tidak pernah mengatakan seperti itu. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Tidak pernah Tuhan mengatakan seperti itu guys. Jadi kita sebenarnya masih gambling ya. Masih gambling artinya kita belum tahu ya. Sama-sama belum tahu apakah surga itu ada atau tidak ada. Sama-sama belum tahu, masih gambling. Jadi jangan sok suci deh. Jangan merasa bahwa kita itu masuk neraka, masuk surga maksudnya. Ya, kita menganggap bahwa orang lain masuk neraka. Gak ada. Kita itu masih gambling, masih sama ya. Jangan merasa bahwa kita itu paling dekat dengan Tuhan ya. Paling dekat dengan Yang Maha Kuasa. Paling dekat dengan Allah ya. Kalau ada orang merasa paling dekat dengan Tuhan ya, orang-orang seperti ini akan sangat suka menghakimi. Lu masuk neraka, lu sesat ya. Kita yang punya surga, tai kucing ya. Nggak ada itu. Kalian jangan mau dibohongi ya. Yang menarik dari agama Sunda Wiwitan ya, saya melihat ya, tidak pernah satupun ya orang yang beragama Sunda Wiwitan ini, tidak ada satupun yang mempersekusi rumah ibadah orang lain, nggak pernah. Sangat toleransi. Bahkan kitab suci daripada agama Sunda Wiwitan ini adalah berbuat baik. Kurang baik apa coba? Kitab suci daripada agama Sunda Wiwitan ini jarang dengan kitab suci agama lainnya, yaitu berbuat baik. Kurang bagus apa coba? Berbuat baik. Ya, kalau kita baik, ya, kalau Tuhan itu ada, kalau surga itu ada, apapun agama kita, tidak mungkin Tuhan itu tidak memasukkan kita ke surga. Pasti mempertimbangkan kita masuk surga ya. Jadi jangan fasis dalam beragama. Kalau nggak masuk ke agama kita nggak masuk surga. Pret, tai kucing. Itu namanya fasis dalam beragama. Ya, kalau kita berpikir konsep ketuhanan ya, secara filsafat ya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan agama Sunda Wiwitan itu berhala dan lain sebagainya. Kalau boleh jujur ya, tapi jangan tersinggung ya kalau saya mengatakan seperti ini. Rata-rata agama yang impor juga ada kok berhala. cuma beda bentuk doang, beda cara doang. Rata-rata berhala kok. Kalau kita mendefinisikan berhala itu menyembah sesuatu, misalnya menyembah patung gitu, atau menyembah batu, atau batu hitam, atau batu merah, atau batu kuning ya, atau pasir, atau gunung-gunung. Rata-rata agama samawi seperti itu kok, kalau boleh jujur ya. Cuman yang jarang kita ketahui itu adalah agama Sunda Wiwitan itu ya bukan menyembah berhala. Kalaupun ada patung ya, misalnya menyembah
seakan-akan menyembah pohon gitu, menyembah sesajen gitu, gunung, lautan dan sebagainya. Itu bentuk peragaan ya, representasi, bukan sesajennya yang disembah, bukan batunya yang disembah, bukan lautnya yang disembah, bukan. Itu representasi, sama seperti batu hitam tadi itu. Ya, itu kan representasi ya, bukan mereka menyembah batu hitam ya, bukan ya. Itu representasi ya. Jadi kalau boleh jujur ya, kalau boleh fair ya, kita harus fair dong. Filsafat ketuhanan itu harus membongkar semua ke akar-akarnya. Ya, filsafat ketuhanan itu nggak boleh berpihak, nggak boleh. Makanya saya sering bahas tentang filsafat ketuhanan. Ya, biar apa? Biar kita sadar woi. Ya, kita masih gambling sebenarnya tentang surga neraka itu, kita masih gambling. Surga itu belum pasti. Makanya sadar woi, jangan merasa paling benar sendiri gitu, paling fanatik gitu dalam beragama, paling suci ya. Saya paling nggak suka lihat orang terlalu fanatik dalam beragama. Saya melihat orang yang terlalu fanatik dalam beragama itu seakan-akan dia paling dekat dengan Tuhan gitu ya, paling punya surga, paling suci ya. Tai kucing yang ada. Justru saya melihat orang yang paling merasa paling yang punya surga itu negara-negara yang paling peduli dengan agama, sangat fanatik dengan agama, justru sangat sering konflik. Cek data kalau nggak percaya. Justru negara yang kurang peduli dengan agama itu lebih toleransi. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak peduli dengan agama ya. Tapi kalau semakin fanatik kita, itu akan semakin menghakimi orang lain, menghakimi agama lain. Sama seperti ini, agama impor menghakimi agama lokal. Ya kan? Kacau jadinya. Pasalnya kita nggak maju-maju. Gimana mau maju orang tiap hari kita dijejeli dengan pemikiran-pemikiran yang intoleransi, ya kan? Benar nggak? Kalau misalnya ada yang mengatakan agama Sundawitan itu tidak keren, ya. Justru menurut saya agama Sundawitan itu sangat-sangat keren, ya. Tidak pernah yang namanya melakukan persekusi, ya. Tidak pernah ganggu orang lagi ibadah agama lain, enggak. Saking toleransinya agama Sundawitan ini, maka mereka terkucil ya. Itu saking toleransinya. Tidak pernah sejarahnya ajaran Sundawitan itu mengajarkan membenci agama lain, nggak pernah ya. Jadi saya sepakat dengan Kang Deddy Mulyadi bahwa tidak ada negara yang maju yang kalau membelakangi ajaran leluhurnya. Jadi mulai sekarang kita jangan julid ya dengan ajaran leluhur kita, nggak boleh seperti itu ya. Kita harus menghargai ajaran leluhur kita, kalau nggak kita akan seperti orang linglung ya. Jadi teknik penjajahan itu ya, cara menjajah seseorang itu atau negara itu, putus mereka dengan sejarah nenek moyangnya. Itu tekniknya. Jadi sebenarnya kalau secara tidak langsung kita itu sebenarnya sudah dijajah ya, sudah diputus hubungan kita dengan leluhur kita ya. Padahal leluhur kita itu yang paling dekat dengan kita, dengan DNA kita. Ajaran leluhur kita itu yang paling toleransi. Nggak pernah ajaran leluhur kita itu mengajarkan intoleransi, berbudi luhur ya, berbakti sama orang tua. Selain itu ada beberapa fakta unik dan sangat jarang dikenal oleh orang lain terhadap agama Sundawitan ini. Apa itu fakta uniknya? Yang pertama, konsep dan filosofi. Konsep dua prinsip ya, atau dua prinsip. Purusa yaitu laki-laki dan pradana perempuan mencerminkan keseimbangan alam ya. Sangat berorientasi pada keseimbangan alam, menjaga alam ya. Bahkan agama Sundawitan ini kalau jalan kaki itu tidak menggunakan alas kaki. Biar apa? Biar kita terhubung dengan alam gitu. Kaki kita itu menapak tanah. Sangat luar biasa ya. Selain itu, sangkang paranaing dumadi ya. Mohon maaf ya kalau bahasa Sunda saya agak balepotan ya. Konsep tentang asal usul manusia dari alam. Ya, selain itu panca kaki ya, 5 prinsip hidup seperti kebijaksanaan, kesabaran, keberanian, kejujuran, kesucian ya. Kejujuran yang paling utama. Yang saya lirik daripada agama Sundawitan ini adalah kejujuran ya. Sangat jarang agama mengajarkan kejujuran. Jadi agama zaman sekarang ini bisa rusak, bisa sering konflik karena kurangnya kejujuran. Jadi kita butuh agama yang mengajarkan kejujuran guys. Ya, biar apa? Biar kita cepat maju ya. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau sering berbohong, nggak ada
Ya, cek data. 10 negara yang maju itu adalah negara yang paling jujur di dunia, yang paling dipercaya. Kita tidak bisa maju kalau kita tidak bisa dipercaya oleh negara lain atau orang lain, ya. Catat itu. Selain itu, ritual dan tradisi, ya. Ada semacam ritual nyawang atau persembahan untuk leluhur dan dewa-dewa, ya. Jadi persembahan ini maksudnya persembahan seperti padi gitu, beras, ya. Bukan persembahan nyawa loh, ya. Jangan diplesetin loh. Ada banyak seperti itu. Nggak ada seperti itu, ya. Datanya mana kalau ada seperti itu? Nggak ada seperti itu. Terus upacara pesta panen, ya, mengucapkan syukur dan terima kasih atas hasil panen, ya. Kurang bersyukur apa coba agama ini? Luar biasa. Karena agama ini sudah lama, ya. Ya, kalau katanya sebelum Masehi sudah ada agama ini. Jadi agama ini bukan agama yang baru lagi gitu. Kalau agama yang baru itu kan labil biasanya kan, seruduk sana, seruduk sini kan, sering ngajak orang konflik, ya. Ya, sering ngajak orang berantem gitu. Sama seperti Gen Z, ya. ABG labil. Kalau semakin muda agama itu, semakin baru, maka dia akan semakin labil. Jadi agama Sunda Wiwitan inilah, kalau manusia itu sudah tua, sudah sangat-sangat matang, sangat dewasa. Selain itu, tradisi selamatan, ya. Perayaan hari kelahiran, pernikahan, dan kematian. Ada selamatan. Sampai sekarang menurut saya perhatikan di Jawa Barat masih sering yang melakukan seperti ini, ya. Selain itu, dewa-dewi dan makhluk goib, ya. Seperti Sang Hyang Kersa, Dewi, atau Dewa Kebajikan, dan Dewa Keadilan. Wow, luar biasa. Dewa Keadilan, ya. Yang kedua misalnya, Sang Hyang Widi, ya. Dewa Langit dan Alam. Sama seperti yang ada di Bali, ya. Karena di video sebelum saya udah bahas ini, ada pertalian antara agama Sunda Wiwitan dengan agama Hindu yang ada di Bali, ya. Selain itu, Nyai Roro Kidul, ya. Dewi Laut Selatan, ya. Yang keempat misalnya, Punakawan atau makhluk gaib pelindung desa, ya. Ada makhluk pelindung desa. Wow, luar biasa. Selain itu, tempat suci dan situs, ya. Tempat suci itu seperti Gunung Salak Bogor, ada yang di Jawa Barat, ya. Situs Megalitum, ya, Gunung Padang, terus Candi Cangkuang yang ada di Garut, ya. Situs Karangkamulian, ya, yang ada di Cianjur, ya. Pengaruh dan sejarah. Sekarang kita masuk ke pengaruh dan sejarah agama Sunda Wiwitan. Pengaruh Hinduisme dan Buddhaisme dipengaruhi juga, ya, ternyata. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda, ya. Revitalisasi agama pada tahun 1920-an. Wow. Luar biasa agama Sunda Wiwitan, ya. Terus masyarakat dan budaya. Komunitas Sunda Wiwitan di Jawa Barat ini berada di Jawa Barat dan Banten, ya. Bahasa Sunda sebagai bahasa liturgi. Wow. Musik dan tarian tradisional seperti angklung dan jaipongan. Saya kalau dengar musik Sunda itu, ya, kayak musik-musik Kabayan, ya. Kan ada di channel-channel, ya, channel orang-orang Sunda, ya. Seperti orang-orang yang pergi ke sawah gitu, terus pakai musik orang Sunda. Wow, nikmatnya, bunyinya itu syahdu sekali, nyaman, ya. Seperti orang-orang Sunda kan lembut, ya, lembutnya. Jadi dari dulu orang Sunda itu saya melihat orang yang ramah, lembut, ya, sangat toleransi, ya. Tapi sekarang saya melihat sudah mulai ada yang intoleran, ya. Kenapa sih seperti itu, ya? Apakah karena faktor ideologi dari luar? Setahu saya agama Sunda Wiwitan itu mengajarkan toleransi, ya. Kenapa sekarang orang Sunda jadi banyak yang intoleran, ya? Di Jawa Barat kan, di Depok kan salah satu kota paling intoleran di Indonesia, ya. Menurut data, Depok itu salah satu kota yang paling intoleran, ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, ya. Ada sumbernya. Nanti akan saya tampilkan sumbernya di sini, ya. Ya, di depan juga saya tampilkan sumbernya, ya. Tapi ada kelemahan daripada agama Sunda Wiwitan nih. Apa kelemahan daripada agama Sunda Wiwitan ini? Ada satu kelemahannya. Kurang promosi. Ibaratnya ada nih produk, ya. Kalau jarang dipromosiin, ya kan orang-orang nggak tahu, ya. Oh, ternyata ada, ya. Ada ternyata agama yang kitab sucinya itu mengajarkan kebaikan-kebaikan, berbuat baik, luar biasa. Kurang baik apa coba agama ini? Wow, ini termasuk agama peninggalan leluhur kita loh, berbuat baik. Jadi kalau
sebuah agama itu mengajarkan berbuat baik, kejujuran, maka ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Iya. Karena tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang bisa maju kalau tidak mengajarkan kejujuran, kalau masyarakatnya tidak jujur. Luar biasa mengajarkan kebaikan, kejujuran. Lalu kenapa kita tinggalkan ajaran seperti ini, guys? Sungguh luar biasa. Saya sampai merinding ya kalau mempelajari agama Sunda Wiwitan ini. Kenapa kita justru ya keturunan daripada atau budaya agama Sunda Wiwitan ini tidak sangat menghargai gitu. Wow. Tidak terlalu menghargai. Siapa lagi yang menghargai budaya leluhur kita kalau bukan kita, ya kan? Jangan kita dijajah oleh ideologi dari luar. Ini adalah budaya kita, guys. Ini jati diri kita gitu, mengajarkan kebaikan, kejujuran ya. Jadi kalau saya suatu saat jadi presiden, jadi pejabat, saya akan menyuruh masyarakat kembali ke ajaran leluhur. Nggak boleh, harus kembali ke ajaran leluhur. Karena ajaran leluhur kita itu mengajarkan kebaikan, ya, kejujuran, berbuat baik. Ya. Jadi kalau suatu saat saya jadi pejabat, mudah-mudahan ya dengan Kang Deddy Mulyadi, ikonik di Jawa Barat. Mudah-mudahan beliau ini sampai jadi presiden ya, saya doain. Karena beliau ini banyak persamaan pemikiran dengan saya pribadi ya. Mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan beliau ini, bisa ngobrol, bisa sharing-sharing ya. Oke. Karena kata itu adalah doa, mudah-mudahan ya. Oke, saya Ray Konoha. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Salam rasional.